underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, buntut dari terjadinya tragedi Kanjuruhan, akhirnya PSSI akan menggelar kongres luar biasa untuk pemilihan ketua umum pada 16 Februari mendatang. 5 nama mencuat dalam bursa calon orang nomor 1 PSSI. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, itu PSSI. Itu memang dari dulu itu nggak beres-beres. Ya. Dan memang pengurusnya udah gonta-ganti ya. Prestasinya PSSI juga dipertanyakan walaupun banyak sekali naturalisasi gitu kan. Besok mau pertandingan internasional, minggu yang lalu naturalisasinya keluar. Ternyata juga nggak bisa juara tuh. Ya, masih kalah tuh. Nah, oleh sebab itu memang semua masyarakat Indonesia itu sudah pikir ini kok PSSI nggak maju-maju ya, mestinya kepengurusannya harus diganti. Bila perlu diganti yang sama sekali baru. Ya, lah kemarin kita berbahagia dan kita senang karena dinamikanya udah keluar. Ya, ada Menteri BUMN tuh mencalonkan diri ya, terus ada dulu yang bekas pengurus siapa itu juga mencalonkan diri ya. Terus pokoknya ada yang mencalonkan diri yang bukan orang-orang lama. Betul. Walaupun ada orang lama juga tapi ada orang baru banyak ya. Cuman masalahnya sekarang apakah pergantian ini akan menjadikan PSSI menjadi baik? Lah ini harus dilihat dari kacamata yang lain ya. Memang orangnya bisa diganti. Tapi kalau rambu-rambu cara permainannya itu tidak diganti, ini juga repot. Karena yang paling berat itu di dalam lembaga atau peraturan dari intern dari PSSI ini adalah di mana untuk calon ketuanya itu harus dipilih oleh para pengurus-pengurus daerah. Ya itu betul ya kan? Tetapi sang ketua ini kalau mencalonkan diri, dia tidak bisa mencalonkan bersamaan dengan wakilnya maupun pengurus-pengurus yang lain. Jadi rupanya ada aturan bahwa di samping ketua yang dipilih secara suara terbanyak dari para pengurus-pengurus atau anggota-anggota lembaga sepak bola di daerah-daerah, ya, misalnya di kongres itu ada pesertanya misalnya 200, itu terjadi perwakilan sepak bola di Indonesia kan. Nah ternyata kalau mau milih ketua PSSI itu harus suaranya terbanyak dari peserta kongres tadi itu. Terus setelah itu nggak cuma itu, untuk wakil ketua itu juga harus dipilih oleh mereka. Jadi kemungkinan besar ini kan ketua sama wakil ketuanya itu bukan satu link atau DNA-nya tuh beda. Itu kan satu pengennya merah, satu pengennya hijau gimana? Kan nggak bisa sinkron. Jadi kalau kita mau ambil istilah yang paling bagus itu dari Dahlan Iskan ya, dia mengatakan enak sama enak. Kalau dicampur itu umumnya jadi enak, lebih enak ya. Ya misalnya kita makan es. Di dalamnya itu ada kopiornya, enak kan kopior? Yuk tape enak juga kan? Yuk es kopior itu dicampur dengan tape, enak sama enak, kan jadi enak. Tetapi enak dan enak kalau dicampur itu belum tentu enak. Misalnya tadi itu kita minum es kan, es kopior. Terus orang kalau suka bikin sambal itu terasi enak enggak? Enak juga kan terasi. Nah, sekarang kalau kita minum es kopior dicampur terasi, enak sama enak kan? Tapi jadinya kan nggak enak. Lah ini sistemnya di PSSI aturannya untuk memilih ketua dan wakil ketua tadi itu. Ketuanya oke, enak. Wakil ketuanya juga enak. Tetapi kalau enaknya itu beda. Beda dalam kategori seperti tadi itu. Es kopiornya enak, terasi enak kalau bikin sambal. Tapi kalau dicampur kan jadi nggak enak. Nah, kalau ketuanya itu harus disetujui suara terbanyak, terus wakil ketuanya juga
ditarik orang lain yang enak, tapi disetujui juga. Kebetulan kalau karakternya antara yang dipilih jadi ketua sama wakil ketua ini sama-sama enaknya, tetapi enaknya di lain bidang, ini kan jadi kacau. Betul. Ya sepertinya nggak cuma itu. Ketua bidang, ketua apa macam-macam itu juga harus disetujui sama suara-suara peserta kongres tadi itu. Jadi ini memang kalau memang ini terjadi, sebetulnya kan jadi aneh ini. Aturannya memilih pengurus di PSSI itu kan jadi aneh. Ya mestinya ya banyak organisasi yang berhasil kan. Siapa ketuanya pada saat kampanye dia mencari dulu partnernya. Ya setelah itu sudah terpilih, dia diberi hak berapa hari waktu lamanya untuk mencari pengurus-pengurus yang membantu dia agar supaya organisasi ini lebih bagus. Ya jadi kalau memang nanti PSSI itu kongresnya itu cara memilih pemimpinnya itu adalah seperti tadi itu enak dan enak yang masing-masing dipilih sama kongres itu ya nanti hasilnya akan susah. Dan ini juga sebetulnya bisa diselesaikan kalau peraturan itu bisa dirubah. Ya, bisa dirubah, itu bisa baik. Dan sehingga PSSI yang mewakili 250 juta penduduk di Indonesia ini masa nggak bisa sih mencari 11 orang pemain sepak bola yang hebat. Ya, jangan malu sama negara-negara yang kecil pemainannya lebih hebat. Kan malu kita. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.